wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi dengan saya, Galuh Pitaloka. Di sini saya sebagai host, dan tentunya kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Farid Dwi Fadloli sebagai guest yang akan menemani kalian di podcast pagi hari ini. Hai Farid. Hai Galuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Galuh sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, masih semangat kan? Masih dong. Nah guys, sesuai judul yang tertera, jadi di podcast kali ini aku ingin bahas sebuah topik yaitu tentang hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Sebelumnya, aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai hambatan dalam mendengarkan secara efektif. Hambatan dalam mendengarkan secara efektif itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal adalah gangguan yang muncul ketika kita mencoba untuk mendengarkan secara efektif. Sedangkan hambatan internal adalah hambatan yang berasal dalam diri kita. Nah, dari hambatan eksternal dan hambatan internal, masing-masing mempunyai faktornya sendiri. Faktor dari hambatan eksternal sendiri meliputi 1. Kelebihan beban pesan atau pesan terlalu banyak. 2. Kesulitan dalam menyampaikan atau memahami pesan tersebut. Dan yang ketiga adalah gangguan lingkungan. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut Farid, kelebihan beban pesan, kesulitan dalam menyampaikan atau memahami pesan, dan gangguan lingkungan itu apa sih? Jadi yang pertama, kelebihan pesan. Kelebihan pesan menurut aku adalah ketika kita berkomunikasi secara tidak tatap muka dengan seseorang. Artinya bisa lewat telepon, video call. Nah, tentunya saat kita melakukan telepon atau video call, pesan-pesan yang kita dengar tidak semuanya terdengar. Nah, oleh sebab itu kita harus menyaring pesan dan memilah mana yang poin penting dari pembicaraan tersebut. Itu aja sih. Oke. Terus yang kedua ada message complexity listening atau kesulitan dalam menyampaikan pesan. Menurutku hal ini terjadi ketika kita tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Bisa jadi yang dibicarakan berupa rumus atau formula atau juga hal-hal rumit yang tidak awam kita dengarkan sehari-hari. Maka dari itu hal ini harus kita hindari atau harus kita minimalisir dengan cara saat kita mendengarkan informasi tersebut, menyampaikan informasi yang memiliki kalimat yang rumit, kita seharusnya mengambil catatan untuk mencatat hal-hal yang tidak kita mengerti. Lalu untuk selanjutnya kita tanyakan kembali atau kita mencari poin-poin penting yang memang harus dicatat dalam pembicaraan tersebut. Gitu aja sih. Dan yang ketiga ada gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan disebabkan oleh suara di sekitar kita yang dapat mengalihkan perhatian kita atau membuat sulit untuk didengar dengan jelas. Sebagai contoh, menghidupkan musik, televisi, membuat percakapan di kelas, keramaian, dering ponsel yang dapat mengganggu rintangan untuk komunikasi gitu. Nah, ya jadi gitu guys. Sebagai pendengar yang baik, pasti akan berusaha untuk mengurangi gangguan lingkungan. Oke guys, jadi itu tadi beberapa faktor yang terdapat dalam hambatan eksternal yang sudah dijelaskan oleh Farid. Setelah itu, yang selanjutnya ada hambatan internal. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, hambatan internal adalah hambatan yang berasal dalam diri kita. Salah satu faktor yang terdapat dalam hambatan internal adalah berburu prasangka. Berburu prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyelidiki sendiri. Sekarang aku mau nanya lagi nih sama Farid. Menurut Farid, apa sih contoh dari berburu prasangka dan dampaknya itu apa aja? Nah, contoh dari
Contoh dari berburuk prasangka menurutku seperti, wah jangan-jangan dia mau jahatin aku, atau contoh lain seperti, ih jangan-jangan dia mau ngomong buat menjatuhkan atau mau menjelek-jelekanku gitu. Nah disitulah mulai timbul prasangka-prasangka atau anggapan-anggapan yang buruk, padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa, ya kan? Terus kalau dampak dari prasangka itu sendiri, yang pertama bersikap curiga terhadap komunikator. Jadi komunikatornya belum bicara, kita udah berprasangka curiga aja, padahal kan belum tentu yang dia omongkan itu buruk. Terus yang kedua, memotong pembicaraan. Yang terakhir, dan berpikir tidak rasional, seperti itu. Wah, lengkap juga ya. Maka dari itu teman-teman kita tidak boleh punya prasangka buruk terhadap komunikator kepada kita, karena hal itu bisa menghambat proses kita dalam menerima informasi atau mendengarkan secara efektif. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah kegagalan dalam mengakomodasi gaya mendengarkan yang berbeda. Hambatan yang mengakibatkan kegagalan dalam mendengarkan yang efektif adalah tidak menghormati dan tidak menerima pendapat. Gaya mendengarkan yang mencerminkan beragam komunitas dan budaya seperti itu. Nah, dari topik yang sedang kita bahas hari ini, aku ingin bertanya beberapa soal lagi. Boleh kan Farid? Ini juga untuk teman-teman yang sedang menonton podcast pada hari ini. Tentu saja boleh. Baik, kalau gitu pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana upaya atau cara untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah atau hambatan pada komunikasi efektif secara lancar? Nah, agar komunikasi bisa dilakukan secara efektif adalah dengan membuat dalam bentuk catatan. Misal, jika ada kata-kata yang rumit, yang susah dimengerti, dicatat. Dalam catatan yang dirasakan penting dan ambil poin-poin penting sehingga bisa ditanyakan nantinya. Mendengarkan orang lain, fokus pada tujuan, tugas atau proyek yang sedang dikerjakan, dan adakan pertemuan tatap muka. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir nih. Hambatan-hambatan apa saja yang dapat mengganggu strategi komunikasi berjalan secara efektif? Hal itu bisa dikarenakan hambatan fisik, somatik secara psikologis. Iya, bagus. Sekarang nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung podcast kita hari ini. Aku ingin ucapkan terima kasih banyak pada guest kita, yaitu temanku Farid, yang sudah menemani kita selama podcast ini berjalan langsung. Iya, sama-sama Galuh, terima kasih kembali. Baik, sekian podcast dari kita pada hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.